Pertama sekali, salam hormat dan takdim kami kepada bapak-bapak kepolisian, abang Anda, Satpol PP yang telah sudi kiranya telah mengawal kita di sini. Dan perlu kami sampaikan Si tuntutan Aliansi Mahasiswa Tapanuli bagian Selatan meminta kepada Kadis Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal untuk segera meletakkan jabatan dan mundur karena kami menduga keras telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan secara terorganisir masif sistematis untuk memperkaya diri dengan mencampurkan praktek KKN dan memanipulasi anggaran demi penegakan supremasi hukum yang adil dan transparan. Kami meminta kepada Kepala Kejari Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal agar segera memanggil, memeriksa, mengusut tuntas dan menangkap Kadis Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal atas maraknya dugaan kuat praktek KKN yang gurita di Dinas Pendidikan. Kami meminta kepada Bapak Kejari Kap Mandailing Natal supaya memanggil, memeriksa dan memproses hukum bendahara Bos Dinas Pendidikan Kabupaten Madina Andre, KUPT, dan mengawasi pendidikan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal yang kami juga telah melakukan kong kali kong, konspirasi kotor dan diduga kuat melakukan pungutan liar bantuan operasional siswa atau BOS antara Rp 7.000 sampai Rp 10.000 dan menurut informasi yang kami terima bahwa hal ini telah pernah ditangani Kejari, maka suatu keniscayaan bahwa hal ini harus secara diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Minta kepada Bapak Kejari untuk membuka secara terang benderang kasus hukum rekening siluman yang sangat viral tentang pemotongan gaji guru TKS Dinas Pendidikan 2019 yang merugikan keuangan negara ratusan rupiah serta menyeret para pelaku ke meja pengadilan, dan kami Kazari harus mengidentifikasi kasus lambatnya tiap bulan tentang pencairan gaji honor TKS Dinas Pendidikan Kabupaten Madina karena berpotensi tinggi merugikan keuangan negara. Jangan lihat kawan-kawanku, Bangar betes berdiri dengan maju-maju kokoh, dengan senjata bernyawa. Kami jujur, kami ucapkan, kami tidak pernah takut kepada siapapun. Contoh saja maaf kepada abang kami kepolisian. Jikalau kalian tembak, kalian pecah kepala ini. Tapi ingat kawan-kawanku, ingat kawan-kawanku, hati ini dilindungi merah putih. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Jikalau hanya mati hanya untuk memperjuangkan kebenaran, itu adalah mimpi bagi kami. Jika Anda tidak datang mengambil kami, jangan salahkan kami. Masuk ke dalam. Maju kawan-kawanku, maju kawan-kawanku. Ayo kawan-kawanku, letakkan 3 langkah ke depan. Bukti perlawanan yang lemah harus bisa melawan. Terus kawan-kawanku, kami di sini bukan untuk mencuri. Kami di sini hanya menyampaikan visi kami. Dan dalam apa? Bagiku satu langkah pasti, berjuta kali turun aksi. Bagiku satu langkah pasti. Kadis di Mandailing Natal tidak punya kadis pendidikan, punya telinga tapi tuli, punya mata tapi tidak melihat, punya tangan tapi tidak bisa menyentuh hak pendidikan di kabupaten. Sama-sama kita ketahui, bukan satu hal. Kita ketahui rekan-rekan sekalian, di tahun anggaran 2020 APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 tidak banyak beasiswa yang digelontorkan untuk mahasiswa. Hanya 200 sekian juta. Rekan-rekan sekalian, sudah bulan 11, sudah bulan November, kami tanyakan kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Mandailing Natal maupun korona-koroninya, di mana realisasi beasiswa untuk mahasiswa Mandailing Natal di tahun 2020?
wajar kita duga rekan-rekan sekalian ada sesuatu di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing. Akan kita sampaikan aspirasi dari kawan-kawan kita mahasiswa dan juga siswa-siswa SD, sekolah dasar dan juga seterusnya di Kabupaten Mandailing Natal. Mandailing Natal dan kurang dana untuk bantuan operasional siswa antara 7.000 hingga 10.000 per orang. Kita duga kuat rekan-rekan sekalian. Kita tanyakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Hei Pak Kades, tolong jawab aspirasi kami masyarakat dan juga mahasiswa Kabupaten Mandailing Natal. Saya putra daerah asli, lahir di Kabupaten Mandailing Natal. Orang tua, ayah dan juga ibu berasal dari Kabupaten Mandailing Natal. Tapi saya tidak terima. Saya sebagai mahasiswa yang nantinya sebagai mudah-mudahan pemimpin di Kabupaten Mandailing Natal. Dan juga sebagai agen Opceng dan juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat, kita tanyakan kepada Bapak Kadis. Hidup mahasiswa. Sudah sejauh mana realisasi untuk mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020? Dan juga selanjutnya kita sampaikan kepada Kadis Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Kita tidak akan kali ini saja datang Pak Kadis. Kami akan tanyakan kembali sampai tuntas. Kami akan tanyakan kembali pesan-pesan daripada rekan-rekan kami mahasiswa Kabupaten Mandailing Natal yang berada di Kota Padang Sidimpuan. Itu Pak Kadis. Mungkin rekan-rekan sekalian yang masih ingin menyampaikan orasi, saya persilahkan. Selamat sore Bapak Kepolisian, hormat dan bangga kami. Selamat sore Bapak Satpol PP. Salam dan bangga kami juga. Selamat sore para pengkhianat pecundang-pecundang negeri ini. Hari ini kita jauh-jauh dari Kota Padang Sidimpuan melaksanakan pendidikan di bangku perkuliahan. Hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi yang dimana aspirasi ini datang dari mulut masyarakat. Dan selaku kita sebagai masyarakat dan juga mahasiswa SM Opceng, disinilah kita mengabdi sebagai mahasiswa, menyampaikan apa saja yang terjadi di Mandailing Natal, khususnya pendidikan di Mandailing Natal ini. Maka dari itu kami meminta kepada kepala dinas dan antek-anteknya supaya mengundurkan diri apabila menjadi pecundang di Mandailing Natal ini. Mengundurkan diri. Rekan-rekanku sekalian, maju 3 langkah rekan-rekanku. Bahwasanya untuk membacakan untuk menyampaikan kekecewaan kita kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal rekan-rekan sekalian pada hari ini. Baik, pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Tak Peduli Bagian Selatan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan Indonesia. Kita mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan transparan, profesional dan yang berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagai ada undang-undang yang tertera dalam peraturan negara kesatuan Republik Indonesia. Rekan-rekan sekalian, pernyataan sikap 1. Meminta Kepala Kadis Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal untuk segera meletakkan jabatan dan mundur karena kami menduga keras telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan secara terorganisir, masif, sistematis untuk memperkaya diri dengan menjamurnya praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan manipulasi anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. 2. Kita meminta kepada orang-orang yang terlibat untuk segera mengundurkan diri, baik dia kabit dan juga kadis dan juga seterusnya. Bahwasanya dunia pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal rekan-rekan sekalian sangat memprihatinkan sekarang rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, demi menegakkan supremasi hukum yang adil dan transparan, kami meminta kepada Kepala Kejari Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal agar segera memanggil, memeriksa, mengusut tuntas dan menangkap Kadis Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan orang-orang yang terlibat atas meraih dugaan kuat praktek korupsi nepotisme yang menggurita di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. 3. Kami meminta kepada Bapak Kejari Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Kabupaten Mandailing Natal untuk segera mengundurkan diri
dan memeriksa dan memproses hukum bendahara bantuan operasional sekolah dinas pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang kami duga kuat terlibat, kepala UPT pengawas pendidikan yang ada di Mandailing Natal yang kami duga telah melakukan kong kali kong konspirasi kotor yang diduga kuat melakukan pengutang liar bantuan operasional siswa atau BOS antara 7.000 hingga 10.000 per siswa. Selanjutnya, kami minta kepada Bapak Terjadi untuk membuka secara hukum rekening siluman yang sangat viral tentang pemotongan gaji guru TKS Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing tahun anggaran 2019. Dari Kabupaten Mandailing, jangan hanya terkesan diam dan memanggil orang-orang yang diduga terlibat terkait konspirasi jahat dan tentangnya dugaan aroma KKN dalam dana alokasi khusus pendidikan tahun anggaran 2020 karena dibuat kuat mengangkangi Permendikbud nomor 11 tahun 2020 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Yang kami hormati adik-adik kami, para mahasiswa yang berorasi di Dinas Pendidikan. Terima kasih. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengar di dunia sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat menyampaikan aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita tunjukkan dan kita hadirkan ketunjukan Nabi besar Muhammad SAW karena syafaat beliau sangat diharapkan. Adik-adik kami, para mahasiswa yang kami hormati dan yang kami senangi. Nah, sebagaimana barangkali yang disampaikan oleh adik-adik tadi terkait dengan dana BOS, dana DAP, kemudian beasiswa untuk mahasiswa, perlu kami sampaikan dan kami jelaskan satu persatu. Kami mulai dari dana BOS. Nah, sebelum saya jelaskan, saya di sini duduk sebagai PRT sekitar 3 bulan. Jadi tuntutan adik-adik ini, sudah barangkali sebelum saya sebagai PRT. Namun walaupun demikian, kita berupaya dan berusaha bagaimana dengan proses pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal bisa terlayani kita. Kemudian terkait dengan dana BOS yang adik-adik sampaikan tadi, ada pemotongan dana BOS sekitar 7 sampai 10.000 gitu. Nah, ini sudah diteliti oleh inspektorat, ya, sudah diteliti oleh inspektorat bagaimana dengan dana BOS tersebut dan pengaduan itu benar atau tidak. Jadi kita masih menunggu ya bagaimana pengaduannya. Dan harapan kami kalau memang ini betul benar, ya bagaimana dengan proses hukumnya. Ini harapan kita. Kemudian yang kedua, terkait dengan dana DAP, sebagaimana tahun ini kami sampaikan kepada adik, ini masih berlangsung, ya masih berlangsung. Jadi kita belum tahu di pelanggaran di bidang apa dia, masih berlangsung. Bagaimana laporan dari Kabid Digbes kepada kita, ya masih berlangsung. Kemudian terkait dengan dana beasiswa tadi. Dana beasiswa untuk tahun 2020 perlu kami sampaikan kepada adik-adik semua, itu posnya bukan lagi di Dinas Pendidikan, tetapi di Dinas Sosial. Dan sepintas saya sampaikan sesuai dengan hasil rapat yang dilaksanakan di ruang sekda, bahwasanya penerima dana beasiswa miskin dan berprestasi itu adalah orang-orang yang memang betul-betul miskin dan berprestasi. Dan itu posnya di Dinas Sosial. Memang dulunya sebelum tahun ini, kalau saya tidak silap beberapa tahun yang lewat, tahun 2019 tidak ada. Sebelum itu posnya memang di sini. Tapi untuk tahun 2020 itu pos dana beasiswa itu bukan lagi di Dinas Pendidikan. Biar adik-adik ketahui. Kemudian apalagi yang belum tercapai, untuk 2019
itu perlu kami sampaikan kepada adik semua, itu nanti dibayarkan di tahun 2021. Kenapa dibayarkan di tahun 2021? Sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena itu dianggap total loss, tidak dianggap sebagai belanja, maka dia itu dianggarkan di tahun 2021. Artinya dana tersebut yang di rekening dinas pendidikan dulu itu akan dikembalikan ke kas daerah, lalu dianggarkan, dan anggaran tersebut akan kita bayarkan di tahun 2021. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, dan datanya pun sudah ada sama kita. Wah, itu tuntutan-tuntutan adik akan saya tindak lanjuti. Walaupun kata adik-adik saya akan mundur, ya saya rela aja. Ya, kita di sini amanah. Ya, kita di sini amanah. Kita bukan berebut jabatan di sini, tapi amanah selama kita di sini akan kita warnai dengan yang baik. Ya, saya perlu adik-adik ketahui, saya di sini baru 3 bulan dan belajar dengan daring. Kita upayakan dengan belajar daring, kita upayakan dengan belajar di rumah dan kunjungan rumah, dan itu akan kita monitor kita, sehingga ya apa yang adik-adik sampaikan itu akan kami terima dan akan sudah kami laksanakan. Ya, bagaimana tuntutan adik-adik semua. Barangkali tadi yang disampaikan oleh adik tentang kapan batas waktu. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi tentang dana bos, ini sedang proses di inspektorat. Ya, kalau memang itu nanti ternyata ada kecurangan-kecurangan dalam pemeriksaan itu, otomatis itu kan alurnya ke tindak pidana, kan gitu. Jadi yang memprosesnya itu ya bukan kita, tetapi penegak-penegak hukum kalau memang itu benar. Kemudian terkait dengan dana DAK, ini kan masih jalan sampai bulan 12. Ya, masih jalan 12. Di mana nanti pelanggarannya silakan adik sampaikan kepada saya. Akan kita tindak lanjuti kalau memang ada situ pelanggarannya. Dan ada di pemerintahan ini pembinaan internal namanya. Itu pekerjaan inspektorat. Jadi kalau memang ada di sana nanti ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dinas pendidikan, ya dibina oleh inspektorat dulu. Kalau memang tidak bisa dibina, baru dibinasakan, kan gitu. Kan jelas. Selanjutnya terkait dengan dana honor, ini nanti kan udah saya sampaikan tadi, dianggarkan di tahun 2021, otomatis kita upayakan itu pembayarannya di triwulan 1. Ya, di triwulan 1. Kalau memang tidak dibayar nanti di triwulan 1, kalau memang saya masih PLT lagi di sini, silakan Bapak Ibu, adik-adik tuntut saya. Saya akan sudah berjanji sama guru-guru itu akan dibayarkan di tahun 2001. Di triwulan 1 deh. Itu bisa bulan 2, bisa di bulan 3. Ya. Cuman kita anggarkan itu nanti di triwulan 1. Jadi kalau udah lewat triwulan 1, ya silakan tanyakan. Ya, dan kalau memang benar tidak terbayar, ya silakan datang kemari. Sampaikan kepada kalau selama saya masih PLT Kepala Dinas. Sudah jelas deh. Sekian 100% dana alokasi khusus yang telah dikerjakan di lapangan, itu kira-kira sudah berapa persen yang siap, Pak? Dana alokasi khusus itu saat ini baru termen kedua, ya, baru termen kedua yang terbayar. Itu 3 termen. Kalau nanti sudah 80%, orang tuh baru bisa mengajukan untuk termen yang ketiga. Jadi sekarang termen pencairan baru sekitar termen 2, sekitar 40%. Ya. Jadi nanti di bulan 12, kalau saya tidak silap, edarannya belum datang, nanti tanggal 25 itu paling lambat termen yang ketiga harus dicairkan. Dan kondisi fisiknya itu minimal harus ada 80-85%. Gitu kira-kira. Dan harapan kita nanti di akhir tanggal 31 Desember itu telah rampung 100%. Dede? Jangan lupa subscribe Malintang Pos, komen, like, dan bunyikan lonceng merah.